Rekor dunia resmi runtuh, dan kiblat sejarah balap motor modern kini dipaksa bergeser ke arah timur. Statistik mencatat sebuah anomali besar yang belum pernah terjadi dalam 3 dekade terakhir di kejuaraan dunia Grand Prix. Ketika Valentino Rossi memulai debut kelas 125 cc di tahun 1996, dunia melihat potensi besar yang penuh dengan kesalahan serta insiden jatuh yang berulang. Begitu pula saat Marc Marquez pertama kali mengaspal di tahun 2008, di mana ia membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk konsisten berada di barisan 10 besar. Namun, masuk ke kalender balap 2026, seorang remaja asal Indonesia bernama Veda Ega Pratama meledakkan semua prediksi di atas kertas. Rasio poin perbalapan yang ia kumpulkan di sirkuit tersulit seperti Austin dan Jerez tidak sekadar melampaui, melainkan menghancurkan angka-angka awal karir dua legenda terbesar bumi tersebut. Pengamat olahraga internasional kini dipaksa mengakui bahwa performa awal musim sang rookie adalah yang terbaik yang pernah dicatat oleh mesin pencatat waktu digital. Ini bukan kebetulan, ini adalah pembantaian statistik murni yang memaksa buku sejarah ditulis ulang. Dominasi instan ini menjadi sebuah tamparan keras yang mendarat tepat di wajah sistem pembinaan pembalap muda tanah Eropa. Selama ini, kejuaraan dunia kelas Moto3 dianggap sebagai halaman bermain eksklusif bagi talenta-talenta lokal hasil gemblengan akademi Spanyol dan Italia. Mereka menguasai akses, teknologi, dan semua keuntungan sirkuit lokal yang sudah mereka hafal sejak masa kanak-kanak. Tapi kehadiran motor bernomor 9 di grid musim 2026 merusak seluruh tatanan mapan tersebut tanpa permisi. Veda datang tanpa beban sejarah, langsung merangsek ke barisan depan, dan memimpin jalannya balapan sejak lampu start padam di sirkuit-sirkuit yang bahkan baru pertama kali ia lihat secara langsung. Pergerakannya yang sangat rapi di tikungan cepat membuat para pembalap unggulan barat terlihat lambat dan kehilangan arah strategi. Media olahraga Spanyol tanyakan mengapa investasi jutaan euro mereka bisa ditekuk dengan mudah oleh pendatang baru dari Asia dalam hitungan minggu. Ini adalah sinyal bahaya bagi dominasi barat yang selama ini tidak tersentuh di grid. Bocoran data telemetri dari beberapa tim papan atas kini menjadi subjek perdebatan paling panas di kalangan para insinyur mesin pit lane. Beberapa kepala mekanik senior tertangkap kamera sedang memeriksa monitor dengan dahi berkerut, mencoba membedah anomali gaya balap sang pembalap Indonesia. Data menunjukkan titik pengereman Veda berada jauh di luar batas normal, melesat lebih dalam ke area tikungan sebelum menarik tuas rem secara radikal. Secara teori fisika balap, manuver ekstrim seperti ini seharusnya membuat ban depan kehilangan daya cengkram dan menyebabkan insiden low side. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Motornya tetap stabil dan mampu melakukan perubahan arah dengan kecepatan sudut yang sangat tidak masuk akal. Efisiensi ini memungkinkannya mempertahankan kecepatan tinggi tepat di tengah tikungan, sebuah area krusial di mana pembalap lain biasanya harus mengorbankan waktu lap mereka demi menjaga keseimbangan. Rahasia teknis inilah yang membuat para rival frustrasi karena mereka tidak mampu mereplikasi kalkulasi pengereman tersebut tanpa menantang bahaya tinggi jatuh di atas lintasan balap. Suasana di dalam barisan garasi tim-tim besar Eropa kini dilaporkan berubah menjadi sangat tegang dan dipenuhi aura kecemasan tinggi. Pertemuan darurat yang melibatkan para manajer tim dan pembalap utama mereka digelar secara tertutup tepat setelah sesi kualifikasi berakhir. Sumber internal menyebutkan bahwa fokus utama diskusi bukan lagi bagaimana cara memenangkan seri balapan secara umum, melainkan bagaimana menyusun taktik khusus untuk meredam agresivitas satu nama. Mereka menyadari, jika rider bernomor 9 ini dibiarkan lepas sendirian di depan sejak lap pertama, maka balapan sudah pasti berakhir untuk kemenangan pihak Asia. Rencana pengawalan ketat mulai disusun, di mana beberapa pembalap senior ditugaskan untuk menutup ruang gerak Veda sejak tikungan pertama setelah start dilakukan. Namun mengubah strategi demi membendung seorang rookie adalah bukti nyata bahwa mentalitas juara bertahan mereka sudah mulai goyah akibat tekanan psikologis. Garasi tim rival kini dipenuhi papan strategi yang berantakan, mencoba memecahkan teka-teki kecepatan tinggi yang dibawa oleh bocah ajaib dari Gunung Kidul tersebut. Di balik tirai ruang VIP sirkuit, sebuah perang dingin yang melibatkan uang puluhan juta euro kini sedang berlangsung dengan sangat agresif. Para petinggi dari raksasa pabrikan seperti KTM, Honda,
Dan beberapa perwakilan tim satelit MotoGP dilaporkan telah menyiapkan draft kontrak emas jangka panjang. Langkah cepat ini diambil demi mengamankan tanda tangan FEDA sebelum bursa transfer musim 2027 dibuka secara resmi untuk umum. Mereka tahu betul, siapapun yang berhasil mengamankan tanda tangannya saat ini akan memegang aset paling berharga di kejuaraan dunia untuk 10 tahun ke depan. Nilai klausul pelepasan sang pembalap diprediksi akan melonjak hingga 3 kali lipat jika ia berhasil mengunci gelar juara dunia di akhir musim nanti. Manajer tim papan atas MotoGP terlihat berulang kali keluar masuk kantor manajemen FEDA, mencoba menawarkan fasilitas latihan terbaik serta jalur ekspres menuju kelas para raja, tanpa harus mengabaikan proses pematangan di kelas menengah. Ini bukan lagi sekadar urusan balapan kelas Moto3, ini adalah perebutan investasi olahraga terbesar dekade ini. Tekanan kepada sang pembalap pendatang baru tidak hanya datang dalam bentuk kecepatan mekanis, melainkan juga melalui intimidasi psikologis tingkat tinggi. Dalam beberapa seri balapan terakhir, beberapa pembalap veteran mencoba menerapkan taktik kotor di sesi latihan bebas dengan sengaja membayangi jalur balap FEDA demi merusak fokusnya. Manuver-manuver agresif yang hampir memicu insiden berbahaya sengaja dipertontonkan di atas trek untuk menguji sampai di mana batas ketahanan mental pemuda belia ini. Bahkan di luar lintasan, intrik politik pedok mulai dimainkan melalui pernyataan-pernyataan miring di media massa yang meremehkan pencapaian statistiknya sebagai faktor keberuntungan semata. Namun, semua upaya provokasi tersebut justru mental menghadapi ketenangan dingin yang ditunjukkan oleh sang rider. Alih-alih terpancing emosi dan melakukan tindakan ceroboh, FEDA justru memberikan jawaban telak lewat catatan waktu lap yang semakin tajam dan dominan di setiap sesi resmi. Respons berkelas ini membuktikan bahwa ia memiliki mentalitas baja yang tidak bisa dihancurkan oleh intrik politik murahan. Salah satu keunggulan mutlak yang membuat para komentator senior olahraga motor terkesima adalah kemampuan jenius FEDA dalam mengelola tingkat keausan komponen ban. Pada balapan kelas Moto3, perebutan posisi puncak biasanya ditentukan di 3 lap terakhir, di mana kondisi ban belakang sebagian besar pembalap sudah mulai habis dan kehilangan daya dorong. Disinilah letak perbedaan kelas sang pemuda ajaib Indonesia dibandingkan dengan para pesaing terdekatnya di grid. Melalui teknik kendali gas yang sangat halus saat keluar dari tikungan, ia mampu meminimalkan efek gesekan berlebih yang dapat merusak permukaan karet ban. Ketika pembalap lain mulai kesulitan mengendalikan motor mereka yang tidak stabil di fase akhir laga, motor FEDA justru terlihat masih memiliki cengkraman penuh untuk melakukan serangan pamungkas. Kemampuan membaca situasi balapan dan menyimpan potensi performa ban hingga detik-detik terakhir adalah atribut langka yang biasanya hanya dimiliki oleh para juara dunia berpengalaman. Taktik cerdas ini membuat setiap balapan yang ia jalani berakhir dengan penyelesaian yang sangat mematikan. Gelombang pengakuan global kini tidak terbendung lagi setelah jaringan media olahraga terbesar mulai menempatkan wajah FEDA di halaman utama mereka. Jurnalis senior dari Inggris dan Italia yang biasanya sangat pelit memberikan pujian bagi pembalap non-Eropa, kini mulai mengubah arah narasi mereka secara total. Mereka menyebut fenomena musim 2026 ini sebagai revolusi terbesar yang pernah terjadi di dalam struktur kompetisi Grand Prix. Saluran televisi internasional berulang kali memutar ulang cuplikan aksi pengereman ekstrimnya sebagai bahan analisis utama di acara bincang-bincang olahraga mereka. Ketertarikan publik global melonjak tajam, memicu lonjakan angka penonton siaran langsung di wilayah Asia yang ingin menyaksikan sejarah baru tercipta. Nama FEDA kini bersanding dengan para atlet elit dunia lainnya sebagai komoditas terpanas yang memiliki nilai jual sangat tinggi di industri motorsport modern. Kritik skeptis yang sempat muncul di awal musim kini menguap, digantikan oleh decak kagum atas bakat murni yang tidak bisa didebat lagi keunggulannya. Ekspektasi tinggi dari jutaan penggemar di tanah air seringkali menjadi beban mental yang menghancurkan karier banyak talenta muda berbakat di masa lalu. Namun, remaja asal Gunung Kidul ini menunjukkan cara yang sangat berbeda dalam mengelola tekanan massa yang begitu masif di pundaknya.
Berada di bawah sorotan lampu kamera sirkuit dan kejaran pertanyaan para pemburu berita tidak membuatnya kehilangan pijakan di bumi. Ketenangan sikapnya di dalam garasi sebelum balapan dimulai mencerminkan fokus tingkat tinggi seorang profesional sejati yang hanya peduli pada performa kecepatan di atas lintasan. Tidak ada tanda-tanda kecemasan atau kepanikan, bahkan saat ia harus memulai balapan dari posisi yang kurang menguntungkan akibat penalti atau kendala cuaca buruk. Revolusi mentalitas inilah yang menjadi modal paling berharga bagi dirinya untuk terus melangkah jauh melampaui pencapaian para pendahulunya. Ia tidak hanya membalap untuk sekedar berpartisipasi, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa tempatnya adalah di podium tertinggi kejuaraan dunia Grand Prix. Kalkulasi perolehan poin di papan klasemen sementara kini mengarah pada satu kesimpulan mutlak bahwa kita sedang menuju akhir dari sebuah era lama. Jika tren kemenangan dan konsistensi finish di barisan depan ini terus dipertahankan tanpa ada kendala cedera fisik, maka gerbang sejarah baru akan resmi terbuka lebar di akhir musim 2026. Dunia akan melihat untuk pertama kalinya seorang putra bangsa Indonesia berdiri di panggung tertinggi sebagai juara dunia balap motor kasta tertinggi di bawah naungan Federasi Sepeda Motor Internasional. Ini adalah sebuah pencapaian monumental yang akan mengubah lanskap olahraga otomotif nasional dan global secara permanen untuk generasi mendatang. Pertanyaan utama yang tersisa sekarang bukan lagi tentang apakah ia mampu bersaing, melainkan seberapa besar selisih angka poin yang akan ia ciptakan di akhir musim untuk mengunci takhta juara dari kejaran para rivalnya. Sejarah baru sedang ditulis dengan kecepatan tinggi di atas lintasan balap, dan seluruh pasang mata di dunia kini menjadi saksi bisu lahirnya seorang legenda baru.